Halo, selamat siang. Apa kabar nih semuanya? Sudah bulan Oktober ya. Nah, di bulan Oktober ini cukup spesial nih Sobat Genfest karena bulan Oktober ini kita memperingati bulan inklusi keuangan. Dan CGS CIMB Sekuritas Indonesia juga memiliki berbagai promo menarik nih di bulan ini ya yang bisa diikuti oleh Sobat Genfest semua nih. Ada promo apa saja nih Mas Mino? Ya, yang pertama adalah ada hadiah nih voucher investasi untuk 500 orang pertama yang membuka rekening secara online ya di CGS CIMB Sekuritas. Jadi nanti 500 orang pertama itu akan mendapatkan voucher investasi senilai Rp100.000 gitu. Iya, Nah, dan yang lain apa nih Ellen untuk promo yang menarik juga gitu iya tentunya. dong, masih ada lagi dong promonya, tidak cuma satu ya, ada dua lagi nih promo yang bisa diikuti oleh Sobat Genfest. Ada bonus ya buat Sobat Genfest yang mengikuti kelas pasti paham investasi umum ya. Ini vouchernya juga senilai Rp100.000. Dan kemudian ada juga nih Sobat Genfest Challenge. Nah, ini challenge yang bisa diikuti oleh semuanya dengan cara mengupload konten berupa foto atau video di Instagram atau TikTok ya, yang menunjukkan alasan kenapa kamu berinvestasi. Nah, di Sobat Genfest Challenge pemenangnya tidak cuma satu saja. 3 orang pemenang ini berkesempatan untuk mendapatkan hadiah senilai Rp300.000 yang masing-masing akan diumumkan ya kalau tidak salah di bulan depan nih, atau selama promo ini nantinya akan berakhir ya, hanya di bulan Oktober saja nih. Jadi jangan ketinggalan nih Sobat Genfest. Dan buat yang ada pertanyaan seperti biasa bisa dicantumkan di comment section atau di raise hand, dan seperti biasa Klinik Saham hadir lagi untuk Sobat Genfest bersama saya Ellen Dan saya Mino. Ya, kita langsung saja recap perdagangan di penutupan sesi pertama ya. Kalau kita perhatikan IHSG masih lanjut rebound ya, dan sudah menyentuh di atas level 6.500 dan bahkan tadi sempat menguji level resistensinya di 6.965 yang juga kalau kita perhatikan ini menjadi highest level untuk perdagangan di sesi pertama tadi. Nah, di awal pekan ini memang sudah cukup sumringah ya. Market kita nih di pekan lalu sempat koreksi juga dan bikin galau kita semua ya. Dan menariknya juga nih kalau dilihat sektor infrastruktur lagi-lagi menjadi juara ya Mas Wino di antara sektor lainnya. Ya, ini memang karena kedatangan tamu baru ya. Jadi baru listing 3 hari ini ya. Ini hari ketiga. Hari ketiga, dan yaitu brand ya. Jadi teman-teman mungkin yang hobi saham-saham IPO pasti udah pantengin ya, karena ini saham 2 hari berturut-turut itu auto reject atas ya, dan hari ini juga kurang lebih sama ya, masih auto reject atas juga. Nah, ini kontribusinya cukup besar ya terhadap sektor infrastruktur, karena kalau nggak salah ini bobotnya kalau nggak salah itu nomor 2 ya setelah Telkom gitu. Dan ini tentunya masih bisa di watch nih karena baru 3 hari nih sentuh auto reject atas gitu, Ellen. Nah, sebenarnya buat Sobat Genfest yang ikutan beli di pas IPO ya, ini kalau dihitung-hitung dengan kenaikan di hari ketiga ini arahnya sudah 3 kali berturut-turut, ini sudah 94%-an ya sepertinya ya. Ini ya floating profitnya ya untuk bagi yang ngikutin gitu ya dari IPO-nya gitu. Oke. Selain brand di sektor infra, ini juga ada PTPP ya yang hari ini breakout, terus juga ada ADI nih. Nah, kelihatannya memang saham-saham BUMN karya belakangan ini lagi terdorong oleh katalis positif dari pembangunan IKN ya, yang memang ini sudah mulai groundbreaking begitu. Nah, biasanya kalau proyek-proyek infra jalan, saham-saham yang berkaitan seperti semen ini juga ikutan nih Mas. SMGR ya mungkin ya, kalau kita perhatikan ini juga hari ini juga mirip-mirip ya, menghijau juga ya. Sama gitu dengan PTPP dan juga ADI. Ya, tadi untuk semen Indonesia ya sempat menyentuh high-nya di 6750. Ini memang kalau beberapa waktu yang lalu ya kita juga berbincang dengan salah satu emiten semen ya, tapi kebetulan bukan yang BUMN, dan yang paling diuntungkan memang kalau dari pembicaraan kita kemarin itu ya emiten semen BUMN ya, karena punya pabrik di situ juga di sekitar IKN ya. Jadi semen Indonesia tentunya bisa terdampak positif ya dengan keberlanjutan dari
proyek IKN itu sendiri gitu. Jadi memang masih agak panjang ya sebenarnya proyek IKN ini menjadi katalis untuk emiten-emiten BUMN karya dan juga emiten semen nih sepertinya nih. Jadi untuk kedepannya masih bisa dipantau juga nih ya buat Sobat Genfest. Oke, buat Sobat Genfest yang ada pertanyaan bisa saja nih langsung dicantumkan di comment section atau bisa raise hand ya. Nanti kita akan jawab bareng-bareng nih. Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan ya Mas Bino yang sudah masuk. Mungkin bisa dicek nih di comment section. Oke. Oh, ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya apa nih? Pertama ini yang ini ya. Oke, rupiah kok melemah terus ya? Harus hold saham apa nih? Oke, masih berkaitan dengan apa yang kita bahas barusan banget ya Mas ya. Memang tadi ya emiten-emiten yang orientasinya ekspor ini lebih diuntungkan ya dengan pelemahan rupiah nih. Nah, kalau ditanya secara spesifik ya, saham apa saja sih yang bisa diincar nih di tengah sentimen pelemahan rupiah? Mungkin saham-saham yang ini ya seperti emiten komoditas, tambang tadi, batu bara, minyak, terus juga emiten kertas, ini juga menarik. Dan emiten consumer seperti mungkin kayak Mayora sama ICBP ini juga oke ya Mas ya. Karena ada porsi ekspornya ya. Nah, kalau ditanya apa yang perlu dihindari ya, ini mungkin saham-saham seperti farmasi ya Mas ya. Iya betul, karena memang tentunya pelemahan rupiah ya, walaupun tadi kita bahas sebenarnya ya tidak perlu khawatir juga karena pelemahannya masih relatif cukup baik ya dibandingkan negara lain. Tapi memang kalau untuk dampak negatifnya biasanya ya memang untuk saham-saham yang bahan bakunya masih banyak impor ya, misalnya kayak farmasi, kemudian mungkin emiten-emiten sektor lain ya yang utangnya juga misalnya selain utang dalam bentuk dolar ya, jadi itu juga mungkin akan tertekan. Jadi itu ya mungkin sedikit gambaran ya terkait dengan emiten-emiten apa sih yang mungkin terdampak ya dengan adanya pelemahan rupiah. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang kedua nih, Ellen, mungkin bisa dijawab ya. Nah, kalau untuk saham MIDI gimana nih? Sabi nggak sih buat diinvest gitu? Wah, sabi itu artinya apa tuh Mas? Saya nggak ngerti ini bahasa kekinian mungkin Mas Vino. Ini kayaknya ya mungkin kurang lebih oke apa enggak gitu kali ya. Oke, sabi atau enggak? Oke, kita langsung saja lihat ya secara teknikalnya. Hari ini memang MIDI ini naiknya cukup kenceng ya. Kalau kita perhatikan nih MIDI juga sedang cenderung uptrend ya. Dan memang naiknya nih sampai hampir 6% nih ya di perdagangan sesi kedua di hari ini nih. Jadi ini juga berpeluang untuk menyentuh resisten selanjutnya ya di 530 ya untuk MIDI, karena MIDI-nya juga berhasil breakout di level 505 sampai 510 ya tadi. Ya tadi kayaknya udah sempat menyentuh ya 530 kayaknya. 530 ya. Ini sebenarnya level all time high-nya MIDI nih. Jadi kalau bisa di break lagi ini bisa lanjut lagi kemana nih Mas? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya MIDI ini memang trennya masih cukup bullish ya. Kalau kita tarik garis tren ini kelihatannya akan menuju ke sekitar 560-an ya untuk MIDI-nya. Nah dari sisi fundamental sebenarnya kemarin ya pemberitaannya ini terkait dengan penjualan ini naiknya juga lumayan ya, bahkan ini melebihi target ya di target dari perusahaan, di mana di 9 bulan kemarin ini penjualannya naik 6,1% ya. Iya, naik di atas target ya untuk 9 bulan saja nih sudah mencapai target untuk full year-nya begitu ya, ibarat katanya udah gitu MIDI ini lagi gencar-gencarnya ekspansi dan juga membuka Lawson ya. Lawson ini mungkin kita sering lihat ya belakangan ini nih di berbagai area nih dibuka ya Lawson ya di mana-mana gitu. Jadi mungkin ini juga kedepannya bisa positif juga ya untuk MIDI. Dan ini kelihatannya kalau untuk bisnis Lawson-nya itu kan lebih ke arah makanan ya. Jadi ini marginnya kan lumayan gede kalau nggak salah ya untuk bisnis ini, dan itu kan artinya ini bisa berdampak positif ya terhadap MIDI. Jadi untuk invest ya untuk long term saya pikir masih cukup
menarik ya untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang trading tadi ya, karena kalau kita lihat targetnya di sekitar 560-an kelihatannya masih bisa tercapai gitu. Iya, berarti tadi Midi apa sih katanya Mas? Sabi ya? Iya, Sabi. sabi buat Oke. kalau mau invest. Ya. Sabi ya kalau buat invest gitu, tapi tetap disclaimer on ya Sobat Genvest. Oke. Nah, berikutnya ada yang mau Raise bertanya ya dari melalui raise hand. Iya, oke. Ini silakan saja nih, langsung saja nih. Oke, boleh. Iya, pertanyaannya silakan. Halo. Bentar ya, ini suaranya perlu dikencengin. Oke, halo. Halo dok, Ya, saya mau tanya, ini kan setelah brand IPO ya, BRPT-nya gimana nih? oke. Ya, ini Pas pertanyaannya terkait brand ke BRPT ya. Ya, jadi memang ini kan sebenarnya dulu BRPT itu kan naik juga karena terkait dengan sentimen bursa karbon ya, di mana ya yang mendapatkan sebenarnya yang secara mendapatkan keuntungan dari bursa karbon ini adalah anak usahanya ini ya, yang brand ini gitu. Nah, ketika anaknya udah udah IPO, ini sebenarnya memang orang akan lebih cenderung belinya ke brandnya langsung ya. Jadi bukan ke BRPT-nya lagi, karena tadi penerima manfaat secara langsung kan brandnya itu sendiri ya, kalau kita melihat dari segi bursa karbonnya itu gitu Ellen. Jadi BRPT gimana strateginya ya? Memang ya ini agak sedikit ini ya, dalam artian agak sedikit dorong ketika anaknya belum IPO, dia secara otomatis kan ya karena secara konsolidasi juga laporan keuangannya segala macamnya masih di dalam BRPT gitu kan. Nah, setelah IPO ini kan kepecah jadinya ya. Jadi ya sama kayak mirip-mirip sebenarnya kasusnya kayak Indofood dan ICBP lah. Jadi kalau memang mau lebih spesifik ya masuknya ke anak usahanya gitu. Ketimbang induknya, dalam hal ini misalnya BRPT. Nah, saran saya kalau untuk BRPT ya, ini kalau secara teknikal, kalau dia turun di bawah 1170, saya pikir pertimbangan untuk lepas dulu, karena itu potensinya untuk turun mungkin lumayan dalam ya untuk ke BRPT-nya. Tapi kalau masih di atas itu ya di hold juga nggak ada apa-apa, nggak apa-apa gitu maksudnya. Oke, dan BRPT juga naiknya udah sebulanan lebih ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan udah teman-teman yang mulai nyicil-nyicil BRPT dari bulan lalu, ini sebenarnya juga udah cuan lah, udah puas. Dan BRPT juga sering masuk trading ideas kita ya, makanya Sobat Genvest nih terus ikutin kita dan juga tonton ya BTS tiap harinya, karena ini sering banget kita spill juga ya terkait dengan saham-saham yang prospektif seperti BRPT ini. Ya, hari ini contohnya misalnya kayak Midi lah. Iya. Midi dia menjadi salah satu trading. Oh, sama Jasa Marga juga. Jasa Marga ya. Jadi siapa tahu info-info dari kita ini bisa menjadikan cuan ya, dan itu hanya bisa didapatkan di Instagram live kita. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, ada pertanyaan yang masuk ya. Oke, pertanyaannya harga minyak naik. Iya, harga minyak naik memang. Paling oke incar saham apa? Oke. Nah, yang mana nih Mas? Medco nih sebenarnya dari awal pekan ngikut ya, memang ngikut. Sebenarnya kalau dilihat efeknya ya, kalau kita lihat terhadap kinerja ya, ini ada beberapa emiten yang dampaknya cukup lumayan ya. Misalnya kita lakukan sensitivitas analisis ya. Misalnya ada setiap $5 kenaikan harga minyak, ini dampak terhadap EPS beberapa emiten ini cukup baik ya. Yang paling besar adalah ke Medco, karena kenapa? Ya Medco itu kan dia itu memproduksi minyak ya. Jadi makanya dia dampaknya paling besar gitu, yaitu sekitar ada kenaikan sekitar 9% ya kalau misalnya ada lonjakan minyak, ya bukan lonjakan ya, naik $5 lah, $5 ini ke EPS-nya sekitar 9%-an. Itu yang paling terdampak ya untuk dari sisi emiten. Kemudian ada juga yang cukup diuntungkan ya, ini Pegas. Ini sebenarnya lebih ke arah gasnya ya, tapi ini kalau kita lihat ini dampaknya juga terhadap EPS-nya sekitar 4%-an ya. Jadi cukup menarik. Nah, kalau dari sisi sentimen tadi kan dari sisi fundamental ya. Kalau dari sisi sentimen sebenarnya tidak hanya Medco dan Pegas ya, tapi emiten lain seperti Akrab dan Elsa ini juga
berpotensi mendapat sentimen positif ya dengan kenaikan harga minyak mentah gitu. Dan kalau buat invest juga nih Sobat Genvest, Medco sendiri sebenarnya masih oke ya. CGS CIMB Sekuritas ini masih mempertahankan rating F untuk Medco dengan target price-nya di 1650 ya. Nah kalau dihitung harga sekarang yang kurang lebih nih saat ini sekitar di 1450 atau sampai 1480 ya untuk Medco di hari ini. Upside-nya nih masih ada sekitar 13% ya Sobat Genvest. Jadi ini menarik juga untuk diperhatikan ya untuk Medco. Kemudian untuk Pegas juga sama. Ini rating dari CGS CIMB Sekuritas itu masih target price-nya di 1625. Oke. Jadi itu mungkin ya kira-kira saham-saham pilihan yang juga relate sama kenaikan harga minyak dan juga sekaligus menjadi penutup kita di Klinik Saham hari ini. Saya Ellen dan saya Mino. Kita jumpa lagi di Klinik Saham berikutnya. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Dadah.